Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi bagi Bapak Ceceng Salamuddin MAG. Juga tidak lupa saya ucapkan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Dani Ramdhani. Saya seorang mahasiswa dari STAI Al-Musadadiyah Garut. Saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini, saya menjadi moderator. Seorang bijak pernah berkata bahwa pendidikan itu bukan hanya kita datang ke sekolah, bukan hanya kita datang ke kampus, tetapi pendidikan itu adalah bagaimana kita menambah sebuah wawasan dan juga bisa menambah dan menyerap ilmu kehidupan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul ini. Semoga dengan presentasi pada pagi hari ini kita bisa menambah wawasan dan juga bisa menyerap ilmu kehidupan. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Leni Marlina. Baik, terima kasih atas waktunya. Di dalam kehidupan ini, tentu kita tidak akan terlepas dari kata pendidikan. Karena pendidikan merupakan bagian sangat penting dari kehidupan, dan secara kodrati, manusia adalah makhluk pedagogik. Maka, dasar pendidikan yang dimaksud tidak lain ialah nilai-nilai tertinggi yang dijadikan pandangan hidup suatu masyarakat atau bangsa di mana pendidikan itu berlaku. Pada mata kuliah dasar-dasar pendidikan Islam, kita dituntut untuk mengetahui apa arti dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan dalam Islam merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju kedewasaan, baik itu secara akal, mental, maupun moral, untuk menjalankan fungsinya sebagai khalifah fil ard. Dasar ilmu pendidikan Islam tentu saja didasarkan pada falsafah hidup umat Islam dan tidak didasarkan pada falsafah hidup suatu negara tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ajaran itu bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Rahyu. Pada dasarnya, semua dasar agama Islam akan kembali kepada dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini sejalan dengan pesan Rasulullah SAW agar umat Islam tidak tersesat dalam menjalankan hidupnya. Sebagaimana sabdanya sebagai berikut. Taraktu fikum amrayni ma yatamassakum bihima fala tadillu ba'di kitaballahi wa sunnata nabi. Aku telah meninggalkan dua perkara kepadamu, yang mana jika kamu berpegang teguh padanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, hadis riwayat Muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Leni yang telah memaparkan materinya dengan begitu jelas. Baik, kita akan lanjutkan materi yang kedua yang akan dipaparkan oleh saudari Syifa Rohani. Perkenalkan, nama saya Syifa Rohali. Saya dari Prodi PAI semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tujuan pendidikan secara umum dan tujuan pendidikan nasional. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu tujuan pendidikan secara umum. Tujuan pendidikan secara umum yaitu mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini, diharapkan mereka dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian yang baik, mandiri, dan pribadi yang lebih bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan secara nasional atau tujuan pendidikan nasional, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan Nasional Pasal 3 tujuannya yaitu
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa maksudnya yaitu memberikan sugesti atau nasihat kepada siswa bahwa kita harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan agar hidup kita berkah di dunia dan di akhirat. Berakhlak mulia maksudnya yaitu kita diajarkan contoh sikap yang terpuji dan memberikan teguran kepada siswa yang melakukan hal yang tidak terpuji. Yang selanjutnya yaitu sehat. Sehat maksudnya yaitu kita bisa memberitahu siswa akan makanan yang sehat dan yang tidak sehat untuk bisa diketahui siswa tersebut agar menerapkan dalam kehidupannya. Menurut kita kesehatan atau sehat hal yang tidak penting, tapi sehat itu penting sekali dalam kehidupan kita, karena kalau kita tidak sehat kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan. Kita sedang kuliah tidak akan bisa kuliah kalau kita tidak sehat. Nah, dengan itu bahwa kesehatan itu sangat penting untuk kita, jangan disepelekan. Jadi harus menjaga kesehatan. Yang selanjutnya yaitu berilmu, yaitu dengan cara melakukan kegiatan belajar, praktikum dilakukan siswa selama di sekolah. Selanjutnya yaitu berilmu, dengan cara melakukan kegiatan praktikum dilakukan siswa selama di sekolah. Pengetahuan juga tapi bisa didapat siswa di luar sekolah. Contohnya kita misal ngaji di madrasah atau di pesantren, itu juga kan merupakan ilmu juga, tapi itu di luar sekolah, cuman itu juga merupakan ilmu juga sangat bermanfaat untuk kita begitu. Yang selanjutnya yaitu kreatif, maksudnya yaitu dengan cara siswa melakukan praktikum dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu dalam kehidupan. Jadi mending melakukan sesuatu yang kreatif gitu, kreativitas dalam kehidupan. Yang selanjutnya yaitu mandiri. Nah, dengan kita ajarkan siswa untuk melakukan sesuatu yang dengan sendirinya, bukan dengan bantuan dari orang lain. Dengan begitu siswa akan menjadi pribadi yang mandiri. Yang selanjutnya yaitu demokratis, yaitu dengan cara kita beri pemahaman kepada siswa bagaimana cara berdemokrasi. Contohnya dengan cara mengikut sertakan siswa dalam mengikuti kegiatan pemilihan ketua kelas. Nah, itu merupakan sesuatu yang demokratis, yang secara tidak langsung mereka akan belajar dan mengerti cara berdemokrasi. Dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab. Dengan kita bertanggung jawab dalam kehidupan, kita mengajarkan kepada siswa gitu bertanggung jawab dengan contoh ketika diberi tugas kita mengerjakannya dengan tepat waktu, dengan tidak mengumpulkannya telat. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa begitu. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Syifa Rohali yang telah memaparkan materinya. Lanjut kita ke materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh saudara Dani Ramdhani. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan tentang landasan pokok pendidikan dan juga asas-asas pendidikan. Baik, landasan pokok
dalam pendidikan itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama landasan hukum, yang kedua landasan filosofis, yang ketiga landasan kultural, dan yang keempat landasan sosiologis. Yang pertama landasan hukum. Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Sementara itu kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang mana perlu ditaati. Aturan baku yang sudah disahkan oleh pemerintah. Bila dilanggar maka akan mendapatkan sebuah sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pula. Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Maka dalam hal ini yaitu seperti kegiatan pendidikan. Yang kedua adalah landasan filosofis. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan. Menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik untuk dijalankan. Aliran filsafat yang kita kenal sampai saat ini ada 7. Yang pertama idealisme, yang kedua realisme, yang ketiga perennialisme, yang keempat esensialisme, yang kelima pragmatisme, yang keenam progresivisme, dan yang ketujuh eksistensialisme. Yang ketiga adalah landasan kultural. Kebudayaan dan pendidikan itu mempunyai hubungan timbal balik. Sebab kebudayaan itu dapat dilestarikan atau dapat dikembangkan dengan jalur mewariskan sebuah kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun secara informal. Anggota masyarakat berusaha melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga terbentuklah pola tingkah laku, nilai-nilai, dan norma-norma baru yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Usaha-usaha menuju pola-pola ini disebut dengan transformasi kebudayaan. Lembaga sosial yang lazim digunakan sebagai alat transmisi dan transformasi kebudayaan adalah lembaga pendidikan, utamanya sekolah dan keluarga. Yang keempat adalah landasan sosiologis. Dasar sosiologis berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik dari sebuah masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan itu meliputi 4 bidang. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Yang kedua, hubungan kemanusiaan. Yang ketiga, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Dan yang keempat adalah sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Selanjutnya adalah asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pada tahap pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberikan arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu tersebut. Di antara asas tersebut yaitu yang pertama, asas Tutwuri Handayani. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Yang pertama, asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani itu adalah sebagai asas pertama. Tutwuri Handayani merupakan inti dari sistem Among perguruan.
asas yang mana dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes RMP Sostrokartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo dan Ing Madyo Mangun Karso. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu pertama Ing Ngarso Sung Tulodo, yang mana mempunyai arti jika di depan memberikan contoh. Ing Madyo Mangun Karso, yang artinya jika di tengah-tengah memberikan dukungan dan semangat. Tutwuri Handayani, yang artinya jika di belakang memberikan sebuah dorongan. Yang kedua adalah asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat, lifelong learning, merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup, lifelong education. Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan juga dimensi horizontal. Maksud daripada dimensi vertikal dari kurikulum sekolah itu meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Yang juga dimensi horizontal. Dimensi horizontal itu dari kurikulum sekolah yang mana berkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar itu dalam kegiatan belajar mengajar sedini mungkin itu harus dikembangkan kemandirian dalam belajar tersebut. Dengan apa? Dengan menghindari campur tangan seorang guru. Namun guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik adalah sebuah sistem CBSA atau sebuah singkatan dari cara belajar siswa aktif. Terima kasih kepada saudara Dani Ramdhani yang telah memaparkan materinya. Lanjut kepada materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Umi Ajiza. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yakni tentang penerapan konsep pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan nasional era Society 5.0. Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti internet untuk segala sesuatu, kecerdasan buatan, data dalam jumlah besar, dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Saat ini pendidikan Indonesia memasuki era 4.0 yaitu online learning yang menggunakan internet sebagai penghubung antar pendidik dan peserta didik. Apalagi semenjak adanya pandemi dan pemberlakuan school from home, membuat para pendidik, peserta didik, serta orang tua hidup berdampingan dengan teknologi seperti internet. Tanpa kita sadari, pendidikan pun saat ini tengah beranjak memasuki era Society 5.0. di mana internet bukan hanya sebagai informasi, melainkan untuk menjalankan kehidupan. Sebuah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri.
dan perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi pada kemudian hari. Menurut Dwi Nurani, SKM MSI, analisis pelaksanaan kurikulum pendidikan Direktorat Sekolah Dasar dalam menghadapi pendidikan era Society 5.0, ada 2 hal yang harus dilakukan, yaitu adaptasi dan kompetensi. Selain itu juga diperlukan kecakapan hidup yang diharapkan pendidik bisa menjadi pribadi yang kreatif, mampu mengajar, mendidik, menginspirasi, serta menjadi suri tauladan. Tenaga pendidik di era Society 5.0 ini harus menjadi penggerak yang mengutamakan peserta didik. Inisiatif untuk melakukan perubahan terutama untuk peserta didik, mengambil tindakan tanpa ada unsur menyuruh atau keterpaksaan, dan terus berinovasi serta keberpihakan kepada peserta didik. Tentunya kesiapan pendidik dalam menghadapi era Society 5.0 ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah supaya di masa yang akan datang para pendidik bisa menghasilkan kualitas pendidik yang unggul. Terima kasih. Terima kasih kepada Umi Ajizah yang telah memaparkan materinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya saya mohon maaf dari kelompok kami atas kekurangannya, mulai dari pemaparan materi dan juga penyajian daripada video ini. Saya sebagai moderator undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan mari kita tutup presentasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.